Tes. Terima kasih Kota Selamat yang menghadirkan perjalanan menghadap kondisi hati ya. Ya. Tes. Cepat dikit. Nggak bisa. Dengar enggak? Ya, meskipun beberapa di antara kita datang ke tempat ini bukan yang pertama kali, bagaimanapun setelah tiba di tempat ini yang dikatakan kemarin oleh Desa Sajuto adalah tempat yang terpenting, oleh karena justru karena tempat inilah ajaran yang mengarah pada akhir penderitaan secara benar itu bisa ditemukan dan bisa dibagikan. Tentu kita mengenang sosok orang yang sangat berjasa buat kita. Tanpa perjuangan nyata beliau, kita tetap menjadi orang buta di dalam kegelapan. Yang tidak jelas arah mana yang mesti dituju. Kita patut mengenang beliau di tempat ini, bahwa tempat ini, tempat pencapaian penerangan sempurna ini adalah titik akhir perjalanan spiritual seorang bodhisattva yang sejak pertama kali bertekad menyempurnakan paramita-paramita, menyatakan tekadnya di depan sama Sang Buddha di Bangkara, yang mulai dari saat itu perjuangan beliau dalam rangka menumbuhkan paramita, dana paramita, berbagi baik dana paramita, dana upah paramita, dan jadi paramita itu masih dibagi menjadi tiga: paramita yang biasa, paramita yang menengah, dan paramita yang optimal, yang tertinggi. Contohnya dalam dana ini, dana yang menengah berupa dana berupa materi, dana yang menengah mungkin berupa merelakan keluarganya
untuk melakukan sesuatu yang besar. Dana yang tertinggi adalah merelakan meskipun hidup sendiri. Itu dalam sisi dana. Dalam sisi sila sebagai paramita kedua juga demikian pula terbagi menjadi 3, dari cula sila ke majjhima sila ke mahasila, yang rinciannya itu sangat banyak, yang bisa ditemukan di banyak sekali suta-suta yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ini adalah paramita-paramita, mulai dari dana paramita. Paramita artinya adalah satu perbuatan yang bertujuan untuk menuju ke pantai seberang. Para artinya pantai seberang. Atau juga bisa berarti parama, dari kata parama yang artinya tertinggi, terunggul. Perbuatan-perbuatan bajik yang menuduhkan seseorang, yang mengangkat seseorang menuju ke yang terunggul, yang tertinggi, sehingga disebut dengan istilah paramita atau parami. Tidak semua kebaikan menjadi paramita. Tidak semua kebaikan, tidak semua dana, tidak semua pelaksanaan sila adalah paramita. Pelaksanaan sila yang ditekadkan untuk menuju ke pantai seberang, itu baru disebut paramita. Baik sama Sang Buddha paramita, Paceka Buddha paramita, maupun Sawaka paramita. Termasuk juga dalam perdanaan, ditujukan agar semoga kebajikanku ini mengarah kepada pantai seberang yang tidak ada kelahiran. Dan karena tidak ada kelahiran, tidak perlu ada konsekuensi ketuaan, penyakit, kematian, dan berbagai macam permasalahan terkait dengan kehidupan. Paramita yang selainnya adalah nekkhamma paramita, yaitu sebagaimana yang kemarin sempat disinggung, nekkhamma artinya pelepasan, melepas kesenangan-kesenangan indrawi. Setidaknya kalau tidak melepas semuanya, berupaya mengurangi. Apa yang indah yang dilihat oleh mata, apa yang merdu yang didengar oleh telinga, kalau memungkinkan bisa dikurangi, dikurangi. Memungkinkan bisa dicegah, dicegah. Untuk tidak memunculkan keserakahan yang mungkin juga bertalian dengan kebencian. Termasuk juga indera-indera yang lain, penciuman atau pengecap atau penyentuh tubuh, dan indera batiniah. Demikian pula paramita yang keempat, panya paramita, mengembangkan kebijaksanaan, yaitu pengetahuan tentang kebenaran. Pengetahuan ini bukan sekonyong-konyong muncul, bukan pemberian dari dewa, bukan wahyu, melainkan melalui upaya, melalui penyelidikan, melalui percobaan-percobaan, melalui pemikiran-pemikiran, perenungan-perenungan yang mendalam. Dan ini dilakukan oleh Bodhisattva dalam perjalanan kehidupan beliau. 4 asangkhaya kapa. Asangkhaya kapa, kapa itu 1 putaran. Asangkhaya artinya yang tidak terhingga, yang tidak terhitung, dan itu ada 4 kali. Termasuk juga ditambah dengan 100.000 mahakalpa.
kalpa yang besar, yang mana satu kalpa itu ada bermacam-macam konteks. Salah satu konteksnya itu adalah satu kemunculan bumi, inilah disebut dengan satu kalpa. Ya, sekarang ini sekarang ini dalam masa dengan sebutan Bhagga Kalpa, yaitu kalpa yang berkembang di bumi ini. Jadi bukan hanya satu kelahiran, dua kelahiran, melainkan sekian banyak kelahiran, tidak terhingga. Ini adalah paramita yang seseorang upayakan secara konsisten dengan tekad yang kuat. Selain dari keempat paramita, masih ada 6 yang lainnya, yaitu wirya, punya semangat, punya kerajinan, punya daya upaya. Khanti paramita, punya ketahanan, tidak gampang patah, tidak gampang putus, tidak gampang melengkung, tidak gampang menyerah. Ini namanya wirya. Maaf, ini namanya khanti atau ketahanan. Paramita berikutnya adalah Sajja paramita, yaitu kita bisa mengatakannya sumpah, sumpah kebenaran, sumpah bahwa aku selama belum mencapai penerangan sempurna tidak akan mengendorkan segala kualitasku, upayaku untuk mencapai ke sana. Ini adalah sajja, berupa sumpah kebenaran. Berikutnya adalah aditthana paramita, yaitu punya keteguhan, punya pematokan, penancapan, tertancap dengan kokoh, tertancap dengan kuat. Ini namanya aditthana, yang barangkali kita menerjemahkannya dengan istilah tekad. Kita tidak tahu apakah aditthana ini menerjemahkannya dengan istilah tekad. Kita tidak tahu apakah aditthana ini punya arti sama dengan tekad. Tetapi arti tekad dalam bahasanya itu adalah penancapan secara kokoh. Adi artinya menumpuk atau menimpa. Dhana artinya landasan, yang menimpa landasan, yaitu yang tertimpa ke landasan, yaitu menancapkan. Yaitu adalah aditthana paramita. Kita menerjemahkannya paramita berupa tekad, tekad yang kuat, tekad yang teguh. Paramita berikutnya adalah metta paramita. Saya tadi mengingatkan para peserta untuk juga sembari melakukan puja di stupa. Di dalam stupa ada Buddha Patima, ada arca Buddha. Saya mengingatkan untuk sekilas memandang wajah. Mengapa? Karena ada cerita yang istimewa, bahwa Buddha rupa yang ada di dalam stupa ini punya sebutan, masyarakat menyebutnya adalah Buddha Metta, yaitu cinta kasih seorang sama Sang Buddha.
sebelum tempat ini dijadikan sebagai tempat ziarah umat Buddha, tempat ini telah lama diakui dan dikuasai oleh kepercayaan yang lain, yaitu oleh salah satu mazhab Hindu yang namanya Mahanta, yang salah satu ketuanya pada zamannya itu adalah Sasangkhara. Orang-orang ini yang menghalangi umat Buddha untuk melakukan puja di tempat ini, sampai kemudian ya ada upaya-upaya termasuk dari seorang anagarika dari Sri Lanka bernama Dhammapala, yang juga termasuk orang-orang dari luar negeri yang meskipun tidak beragama Buddha. Salah satu ibu-ibu berwarga negara Inggris berkeyakinan Kristen. Beliau datang ke India sini, sempat mendengarkan ajaran Sang Buddha berupa 4 kebenaran Arya, dan mengetahui tempat ini adalah tempat agama Buddha. Beliau rela mengeluarkan sejumlah uang yang tentu sangat besar untuk ganti rugi agar umat Buddha bisa menggunakan tempat ini. Sasangkhara sendiri sesungguhnya setelah merasa bahwa tempat ini tidak bisa dikuasai oleh dia lagi, dia berusaha menghancurkan Buddha rupangnya, dihancurkan. Tetapi setelah sampai di dalam stupa, melihat sosok wajah Arca Buddha sedemikian anggun, tenang, dan penuh cinta kasih, hatinya tidak cukup kuat untuk menghancurkan oleh dirinya sendiri. Dia bersama rombongannya kemudian kembali pulang. Setelah pulang dalam perjalanan, teringat lagi niat jahatnya itu. Jadi kalau diri sendiri tidak kuat, tidak mampu, hatinya tidak cukup kuat untuk menghancurkan oleh dirinya sendiri. Dia bersama rombongannya kemudian kembali pulang. Setelah pulang dalam perjalanan, teringat lagi niat jahatnya itu. Jadi kalau diri sendiri tidak kuat, tidak mampu, hatinya untuk menghancurkan, dia meminta pengikutnya itu untuk kembali untuk menghancurkan. Setelah pengikutnya kembali ke tempat ini, punya tugas untuk menghancurkan Buddha Rupang yang disebut dengan nama Buddha Metta ini. Mereka melihat wajah Buddha Rupang ini yang penuh dengan keanggunan, penuh dengan kewibawaan, penuh dengan ketenangan, dan diwarnai dengan cinta kasih. Mereka tidak cukup kuat hati untuk menghancurkan. Apa yang mereka lakukan adalah dengan melepa. Melepa itu yaitu dengan menggunakan tanah liat menutupi Buddha Rupang ini, dan mengatakan kepada Sasangkhara bahwa Buddha Rupang telah dihancurkan, telah dirusak. Nah, karena mendengar bahwa Buddha Rupang telah dirusak dan dirinya ini sebagai orang yang menyuruh merusak, Sasangkhara ini kemudian merasa menyesal. Karena parahnya penyesalan itu, tidak lama kemudian dia jatuh sakit dan meninggal dunia. Setelah Sasangkhara ini meninggal dunia, mereka yang telah melepa Buddha Rupang itu dengan tanah liat, tanah liatnya kemudian dikeluarkan, disingkirkan lagi menjadi arca Buddha seperti semula. Nah, itu adalah sisi luar biasa, bahwasanya bukan sosoknya langsung
hanya arcanya yang dibentuk saja sedemikian kuat memberikan pengaruh kepada manusia, kepada batin, bahkan kepada kehidupan, hidup mati, sehat atau sakitnya. Sehingga tadi ya sempat untuk diingatkan kesempatan melihat langsung. Kalau melihat dari foto itu mungkin ya belum begitu jelas. Tetapi kalau melihat bendanya langsung di tempat yang aslinya di sini adalah kesempatan yang sangat-sangat langka. Nah, ini adalah penjelasan terkait dengan Meta Parami yang tentu bukan terkait dengan arca Buddha atau Buddha Patima di stupa ini, melainkan adalah praktik nyata berkaitan dengan pengembangan paramita dari sisi meta atau cinta kasih atau pengharapan baik ini. Dan yang terakhir adalah UPK paramita. Dari 10 paramita itu UPK atau keseimbangan batin. Power on. Bluetooth mode. Paramita yang ke-10 adalah UPK, berarti keseimbangan batin. Ya, di mana tidak ada bias, tidak ada keberpihakan. Berpihak karena menyenangi, berpihak karena membenci, ya punya hati yang penuh rasa iba juga tidak, punya rasa sukacita atas hal yang baik juga tidak. Jadi adalah bentuk batin yang sangat-sangat istimewa, sangat mendalam, yang disertai dengan kebijaksanaan banyak. Tidak bisa terterkakan, tidak bisa dihitung. Ada 4 hal di dunia ini yang tidak bisa dihitung. Berapa besar atau berapa kecil. Pertama adalah besarnya ruang. Ruang ini punya besar seberapa? Tidak bisa dihitung. Yang kedua adalah cakrawala, yang terdiri dari bintang-bintang, yang kemudian terdiri dari sekian galaksi. Kalaupun ilmu pengetahuan sekarang mengira-ngira galaksi di alam semesta itu ada sekian ribu atau sekian puluh ribu, tetapi di dalam ajaran Buddha dikatakan tidak terkirakan jumlahnya, tidak terpikirkan. Ini adalah hal tidak terkirakan yang kedua. Hal yang tidak terkirakan yang ketiga yang tidak bisa dihitung jumlahnya adalah jumlah makhluk hidup yang ada di alam semesta di cakrawala ini, seluruh cakrawala. Hanya ikan-ikan yang hidup di laut itu sudah tidak bisa kita menghitung jumlahnya berapa. Belum lagi kalau ada makhluk-makhluk yang lain di 31 alam, belum lagi makhluk-makhluk lain yang mungkin berada di tempat-tempat yang lain yang punya kondisi hidup seperti di bumi ini. Berapa mereka ada, berapa banyak bumi yang ada, dan berapa banyak makhluk yang berada di sana. Ini adalah hal yang tidak terhitung untuk yang ketiga. Untuk hal yang tak terhitung, tidak terkirakan berapa banyaknya, yang keempat adalah nyana Sang Buddha atau pengetahuan Sang Buddha, atau bisa dikatakan nilai-nilai luhur Sang Buddha adalah sesuatu yang tidak terkirakan, tidak terperikan, tidak terkatakan, tidak terhitung. Dan itu adalah keberadaan pengetahuan Sang Buddha. Seluas ruang yang ada, seluas itu pengetahuan Sang Buddha. Sebanyak cakrawala yang ada, sebanyak itu nyana pengetahuan Sang Buddha. Sebanyak apa makhluk-makhluk di alam semesta seluruh cakrawala, sebanyak-banyaknya mungkin cakrawala, sebanyak itu pula pengetahuan atau nyana yang ada pada Sang Buddha, nilai-nilai luhur yang ada pada Sang Buddha. Nah, ini adalah
hasil dari pencapaian kebudayaan yang diawali dengan penimbunan paramita-paramita, yang mana ya selain menumbuhkan keyakinan kita kepada beliau, semangat kita dalam berlatih, dalam memahami ajaran beliau. Setelah punya pemahaman bahwa ajaran ini benar, ajaran ini betul benar membawa pada akhir penderitaan secara benar. Apa yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa dihindari oleh diri sendiri dan tidak bisa ditolak adalah daya upaya kita demi manfaat diri kita sendiri untuk mencapai manfaat bagi diri, dengan mengikuti secara sungguh hati hal-hal yang telah beliau yang telah mencapai penerangan sempurna telah temukan dan ajarkan kepada kita semua. Dan dengan perhatian kita, pengingatan kita, dengan keuletan, dengan keteguhan kita pada nilai-nilai luhur, Power on. Bluetooth mode. keteguhan kita pada nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Sang Guru Agung, mulai dari nilai luhur yang biasa, Off. Power on. Bluetooth mode. keteguhan kita pada nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Sang Guru Agung, mulai dari nilai luhur yang biasa sampai ke nilai luhur yang menengah, sampai nilai luhur yang tertinggi secara bertahap. Kita punya keteguhan dalam dharma itu, dan lebih dari itu adalah ya, mengembangkan kebijaksanaan kita dengan sering-sering mengikuti ajaran beliau, mendengar dengan seksama, mendengar dengan kesungguhan hati, mendengar dengan penuh keyakinan, mendengar dengan penuh kerendah hatian. Yang itu semuanya akan memperlancar, akan mempermudah bagi kita untuk menaikkan tingkatan spiritualitas kita menuju hati yang lebih bahagia, hati yang lebih damai, hati yang lebih bisa menikmati manfaat-manfaat dalam perjalanan hidup dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya.